Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Nanda Arya Diatma dengan NIM 210555135. Nah, pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara melakukan transfer file atau berbagi file menggunakan protokol FTP. Nah, lalu, apa sih yang dimaksud dengan FTP? Jadi, FTP yang merupakan singkatan dari File Transfer Protocol itu merupakan sebuah protokol yang berjalan pada lapisan application layer, yang mana protokol ini memungkinkan kita untuk melakukan transfer file pada antar perangkat pada suatu jaringan komputer. Nah, adapun pada FTP ini terdapat dua komponen utama, yakni pertama ada FTP server dan yang kedua yaitu ada FTP client. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai prakteknya. Nah, pertama-tama yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu yaitu sebuah aplikasi yaitu dengan nama Xlite FTP Server. Nah, untuk downloadnya langsung saja kita buka browser. Sini saya sudah siapkan browser. Kemudian kita tuliskan langsung saja Xlite FTP Server. Kemudian kita enter. Nah, jika sudah, maka akan muncul pada bagian atas yaitu ada laman www.xliteftpd.com. Kita klik langsung aja, kita klik. Kemudian di sini kita cari bagian halaman download. Kemudian di sini ada beberapa link download untuk installernya. Nah, karena saya di komputer ini sudah tipe saya yaitu 64 bit, jadi saya pilih bagian ini. Kemudian saya pilih download link yang pertama, download link 1. Maka akan otomatis di-downloadkan setupnya. Nah, jika sudah teman-teman melakukan download, teman-teman bisa ke folder download. Kemudian di sini kita langsung aja lakukan installnya. Nah, di sini kita klik klik double klik. Di sini kita klik yes. Ini kita minimize terlebih dahulu. Nah, di sini kita klik next. Kemudian di sini kita checklist I accept the agreement. Nah, jika sudah kita next. Kemudian di sini dibuatkan directory untuk filenya. Kita defaultkan saja. Kemudian kita klik next. Ini kita klik next. Nah, ini kita checklist ya untuk buat ikonnya. Kemudian kita klik next dan kita install. Nah, jika sudah kita klik finish, maka akan muncul tadi. Nah, ini kita bisa klik yes dulu. Nah, jika sudah muncul, kita buka tampilan aplikasi Xlite FTP Server, maka akan muncul tampilan seperti ini. Namun sebelum itu, kita close terlebih dahulu ya. Sebelum itu, kita persiapkan terlebih dahulu dua komputer yang terhubung pada jaringan sama. Di mana di sini komputer yang pertama saya menggunakan Windows 10 ya pada tampilan ini. Di mana ini akan berperan sebagai server, FTP server. Kemudian yang kedua, saya sudah mempersiapkan VirtualBox yang dimana di dalamnya sudah saya install Windows 7. Nah, jadi Windows 7 ini nantinya berperan sebagai klien. Nah, jadi dua komputer ini sudah terkoneksi ya pada jaringan sama. Dimana di sini saya sudah melakukan settings di bagian networks. Sini ya, kita klik network settings. Nah, di sini saya sudah memilih bagian attach to host only adapter. Kemudian jika sudah, sini kita klik OK. Nah, sebelum itu kita jika sudah mempersiapkan komputer yang terhubung pada jaringan sama, kita bisa langsung mulai konfigurasi di Xlite FTP Server. Nah, langsung saja kita buka ya Xlite FTP Server. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti tadi. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat server. Nah, di sini kita klik ikon yang ini ya, ikon komputer yang ada plus yaitu New Virtual Server. Kita klik, kemudian di sini ada beberapa form yang harus diisikan. Pertama, mulai dari IP address. Jadi IP address di sini
Sini kita akan memasukkan IP yang akan kita gunakan. Di mana di sini saya memasukkan IP dari server yang sudah terhubung pada jaringan yang sama tadi dengan si klien, yaitu Windows 7. Nah, jadi untuk melakukan mengecek IP-nya, kita bisa menulis ke CMD ya, ke command prompt, tuliskan CMD. Kemudian di sini kita tuliskan IP config. Nah, maka di sini ada beberapa list IP. Karena di sini saya menggunakan VirtualBox, jadi saya menggunakan IP address yang bagian ini, yaitu Ethernet Adapter VirtualBox Host Only Network. Di sini ada bagian IPv4 address, yaitu 192.168.56.11. Jadi kita gunakan yang ini ya. Nah, di sini kita pilih yang tadi, yaitu 192.168.56.11. Nah, jika IP address sudah, kemudian kita balik ke port. Untuk port, kita akan biarkan default di 21. Kemudian di sini ada node, kita kosongkan, dan protokol kita biarkan FTP. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kemudian di sini akan muncul server di sini, yaitu dengan server IP 192.168.56.101 yang kita gunakan tadi. Nah, namun statusnya di sini masih stop. Nah, setelah itu kita akan klik dulu di sini. Kemudian kita akan membuat user list. Di sini kita klik ikonnya ini, yaitu user list. Kemudian di sini bagian user list, di sini kita klik ikonnya ini, yaitu add. Nah, maka di sini akan ada beberapa field form, yaitu username, password, dan home directory. Nah, jadi fungsinya ini itu untuk melakukan login terlebih dahulu kepada si klien sebelum si klien itu mengakses file yang ada di server. Jadi dengan adanya ini, login ini, jadi nggak sembarang orang atau nggak sembarang klien yang bisa melakukan akses file dari directory si server. Jadi kita tuliskan di sini username-nya misalkan Nanda Arya deh contohnya, Nanda Arya. Kemudian di password kita masukkan angka 12345. Kemudian di home directory di sini, di sini bagian home directory ini kita akan memberikan directory mana yang kita bolehkan untuk akses dari klien. Jadi kita klik browse. Oh ya, misalkan di sini saya ingin membagikan video yang ada di folder movie. Di sini dalamnya sudah ada beberapa dua video, yaitu Avatar dan Doctor Strange ya. Nah, di sini jadi saya akan membagikan bagian ini, video sini. Jadi kita ke bagian C, kemudian kita ke user, kemudian user, dan kita pilih videos. Oke, jika sudah kita klik OK. Nah, jika directory-nya sudah, di sini bagian kiri sini ada bagian permissions. Jadi permissions ini adalah akses yang diberikan kepada klien terhadap directory yang kita berikan. Karena di sini saya memberikan fitur download aja, dicipta checklist yang read. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah kita klik OK, kemudian di sini akan muncul user yang sudah kita buat tadi, yaitu username-nya Nanda Arya, passwordnya nih ada keterangan enabled, dan account expired time-nya never expired. Nah, jika sudah kita close. Kemudian jika sudah membuat user tadi, kita sudah siap melakukan start server. Untuk start server kita pilih icon yang ini ya, start server. Nah, jika sudah, maka icon yang tadi komputer berwarna merah menyala akan menjadi warna kuning. Nah, jika sudah di start, maka server ini sudah siap memberikan akses kepada klien untuk melakukan akses file dalam directory yang sudah kita berikan tadi, yaitu di video. Nah, sekarang beralih ke bagian si klien. Kita bisa buka ya VirtualBox di klien Windows 7. Nah, di sini kita akan ke Windows Explorer. Nah, di sini kita bagian sini ada libraries. Di sini kita double klik ya. Kemudian di sini kita tuliskan FTP. Kemudian titik 2. Kemudian kita tuliskan double slash. Nah, setelah ini
kita masukkan IP yang telah kita daftarkan tadi di server, yakni 192.168.56.101. Ini kita tuliskan ya, 192.168.56.101. Nah, jika sudah, kita klik enter. Nah, maka di sini akan muncul tampilan manajemen login ya. Karena di sini kita sudah set tadi bagian username dan password. Nah, di username tadi kita sudah set ya tadi Nanda Arya. Kita tulis ulang aja Nanda Arya. Kemudian di password ya tadi yaitu 12345. Jika sudah, kita klik logout. Nah, jika sudah, maka akan muncul beberapa file yang sudah kita alokasikan tadi di bagian browse di directory si server. Nah, jadi sama seperti yang kita tampilkan di sini ya. Ada beberapa folder video sini. Nah, karena kita ingin mengambil video movie misalnya di sini, tadi ada 2 video. Jadi kita bisa copy. Nah, jadi untuk menyimpan di klien, caranya kita tinggal klik kanan di folder yang kita inginkan atau file yang kita inginkan, kita klik copy, kemudian kita pilih, kita paste ke directory yang kita inginkan. Misalnya di video di sini ya, kita klik kanan, kemudian kita paste. Oke, lagi copy. Nah, jika sudah, maka video sudah tersimpan di dalam directory si klien. Di sini lihat buka. Sudah ada beberapa video ya, itu ada avatar dan ada Doctor Strange. Nah, coba kita play ya, misalnya avatar. Oke, kita tunggu agak lama sedikit. Kita close. Nah, oke. Jadi sekian tutorial saya mengenai cara melakukan transfer file menggunakan protokol FTP. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan alternatif untuk melakukan transfer file antar komputer untuk teman-teman di rumah. Oke, teman-teman, apabila ada kesalahan kata atau penjelasan, mohon dimaafkan. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih.